Hai, kembali lagi dengan aku. Di channel ini Salsabila Fajar Aurelia yang siap memberi kalian informasi seputar film dan animasi. Oke, kali ini kita bahas film. Jadi bagaimana jika sebuah rumah yang terlihat hangat dan penuh keramahan ternyata dirancang untuk membuat siapapun yang keluar tidak dipastikan hidup-hidup. Hari ini kita akan membahas salah satu film Indonesia yang bukan hanya menakutkan karena ceritanya, tetapi juga karena visual dan suasananya yang membuat penonton merasa ikut berada di dalamnya. Langsung saja kita sebut film tersebut, yakni Rumah Darah. Siapa sih di sini yang nggak kenal film tahun 2009 ini? Bahkan film ini dikenal bukan hanya karena kisah pembunuhannya yang brutal, tetapi karena konsep estetikanya yang membuat setiap adegan terasa tidak nyaman. Sehingga penonton seakan tidak hanya menonton, tetapi juga ikut merasakan ketakutan para tokoh di dalamnya. Nah, dalam film tersebut banyak adegan-adegan yang melekat nih di kepalaku. Salah satunya scene ini. Tak sedikit yang merasa bahwa adegan-adegan selama film ini berlangsung sangat memuaskan, sehingga banyak yang mengira ini kayaknya udah waktunya selesai deh. But nope, si antagonis ternyata masih bisa mendatanginya di mobil yang berada di depan rumah, dan berujung jambak-jambakan dan tampol-tampolan lagi dan darah-darah lagi, padahal di dalam tadi mereka sempat kebunuh. Ya, dia sempat kebunuh. Nah, dari scene ini, nggak scene ini aja sih, dari awal sampai akhir, benar-benar bikin ngerasa puas dengan suguhan-suguhan adegannya. Baik cara mereka ngebunuh, cara mereka ngejebak, cara mereka bikin tokoh-tokoh ketakutan, itu sangat bikin aku puas. Nah, ini nih bisa kalian sebut dengan estetis. Perasaan puas bercampur dengan lelah dikarenakan ketegangan selama film berlangsung. Estetis dan estetika maknanya sangat subjektif, tidak selalu dengan keindahan, ketenangan, dan kecantikan. Kadang, hal-hal tersebut justru datang dari kebrutalan, kekejaman, dan kepuasan guys, seperti film ini. Selain adegannya, rumah yang menjadi lokasi utama terlihat seperti rumah biasa, bukan? Tetapi, karena pengambilan kamera sering dari sudut yang sempit dan gelap, membuat ruangan terasa lebih kecil dan menekan, sehingga membuat penonton itu seolah ikut berada di dalam rumah dan tidak punya kesempatan atau punya ruang untuk bernafas lega. Kalian ngerasa ngep, ngerasa capek, dan mixed feeling gitu gak sih ketika nonton film ini? Yap, itu bisa disebut juga dengan kesan psikologis yang kita dapati setelah menonton film tersebut. Secara tidak langsung, dia akan membuat kita merasa terjebak, tidak aman, dan terus berada di dalam tekanan. Padahal kita ada di rumah, gak ikut di situ kan? Rumah yang tampak normal berubah menjadi tempat yang penuh ancaman. Jadi kita kayak bakal mikir, POV-nya bakal sama gak sih? Kita merasa seperti itu padahal enggak ya. Nah, itulah yang membuat film ini berbeda. Bukan hanya karena adegan kekerasannya, tetapi karena atmosfernya membuat penonton tidak nyaman bahkan setelah film ini selesai. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang film dan animasi, stay tune terus akun ini. Bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.